Halo, selamat datang di kamar aku lagi di channel Aku Takut. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang heboh dari seorang gadis manis bernama Cecilia Zhang. Gadis ini hilang tiba-tiba secara misterius dari kamarnya sendiri di rumahnya sendiri. Kedua orang tuanya nih mencoba mencari di rumah itu secara detail, namun tidak ditemukan dimanapun. Akhirnya kedua orang tuanya ini menelpon pihak polisi. Polisi pun datang. Saking hebohnya kasus ini, polisi pun menerjunkan 50 detektif untuk menangani kasus ini, dan kasus ini berlangsung selama 5 bulan karena bukti-bukti yang sangat minim sehingga sangat sulit untuk dipecahkan. Gimana cerita selengkapnya? Kalian tinggal duduk yang manis-manis, siapkan makanan ringan kalian, mari kita ke cerita selengkapnya. Gadis manis ini bernama Cecilia Zhang yang lahir pada 30 Maret 1994 di Provinsi Jiangsu, Cina. Cecilia adalah anak dari pasangan kaya raya bernama Raymond Zhang dan Sherry Su. Akhirnya mereka ini pindah dari Cina menuju kawasan Toronto, Kanada pada tahun 1998 atau Cecilia ini udah berumur 4 tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, Cecilia ini sudah masuk ke umur 9 tahun dan dia bersekolah di Seika Hill Public School dan duduk di bangku 4 SD. Ibu Cecilia, Sherry Su, ini sangat protektif terhadap anaknya. Ia sangat khawatir anaknya ada apa-apa. Bahkan anaknya ini untuk main di belakang halaman rumahnya sendiri itu nggak dibolehin, saking takutnya ada apa-apa terhadap anaknya. Begitu juga Raymond ini sangat protektif juga terhadap anaknya. Anaknya ini adalah seorang putri satu-satunya dalam keluarga ini. Jadi kedua orang tuanya ini sangat sayang terhadap Cecilia. Namun malapetaka pun datang, tepat pada tanggal 19 Oktober 2003. Cecilia bersama kedua orang tuanya ini seperti biasa melakukan aktivitas malam mereka, makan malam, bermain piano, hingga tidur itu ditemanin dan ditidurin oleh ibunya sendiri. Cecilia tidur di kamar dan kedua orang tuanya di kamar mereka. Keesokan harinya pada pukul 8 pagi, Sherry Su ini mencoba membangunkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Namun Sherry Su tidak menemukan Cecilia di kamarnya. Akhirnya Sherry ini mencari seisi rumah, namun tidak ditemukan keberadaan Cecilia. Namun dia menemukan sebuah jendela yang udah rusak seperti dibobol oleh seseorang. Dengan bukti ini, akhirnya kedua orang ini, Raymond dan Sherry ini menelpon pihak berwajib. Polisi pun datang dengan gercep dan menanya-nanyai ke kedua orang ini. Polisi pun beranggapan kalau ada seseorang yang mencoba menyeludup masuk lewat pintu atau jendela yang sudah dibobol tadi. Setelah diselidiki oleh pihak polisi, ternyata di jendela itu ada tertinggal sidik jari. Dengan bukti ini, mereka pun berkeliling di sekitar rumah di halaman belakang. Mereka juga menemukan sebuah pisau yang setelah diselidiki, sidik jari yang ada di pisau itu sama dengan di jendela. Dua bukti mereka temukan. Polisi juga mendapatkan informasi baru dari ibu Cecilia, Sherry. Ini kalau dia bilang di pagi hari itu dia mendapatkan telepon berdering sebanyak 2 kali. Namun ketika diangkat, itu nggak ada suara dari pihak sana. Setelah dilacak oleh pihak polisi, ternyata 2 telepon masuk itu berasal dari telepon umum yang berbeda tempat. Akhirnya dengan bukti-bukti ini, pihak polisi pun mengumumkan di media kalau terjadi seorang gadis hilang berumur 9 tahun yang telah diculik di kawasan Toronto, Kanada. Lanjut ke jam 5 sore, polisi ini terus mencari Cecilia di sekitar rumah, namun tidak menemukan petunjuk-petunjuk baru. Hingga salah satu detektif yang menangani kasus ini bernama Steve Ryan ini bilang dan mengatakan bahwa polisi itu terlalu dini untuk menetapkan seseorang dari luar menjadi tersangka. Steve ini mencurigai kedua orang tuanya ini terlibat dalam penculikan anaknya sendiri.
sehingga polisi harus menginterogasi terlebih dahulu dari ibu dan ayahnya Cecilia. Kenapa? Karena dari cerita dari ibu Cecilia ini sedikit ya tidak masuk akal lah ya. Karena jarang di kawasan Toronto ini terjadi kasus ini, di mana kesaksian dari ibu Cecilia, Seri Sue, ini bilang kalau anaknya ini hilang saat di kamar. Hilangnya itu dini hari, dan itu hilangnya di saat kedua orang tua Cecilia itu berada di dalam rumah. Itu sangat jarang terjadi di Toronto ini. Terlebih lagi ada kedua orang tuanya di dalam rumah. Sehingga dengan bukti ini, Steve Ryan ini memimpin interogasi terhadap kedua orang tuanya ini. Raymond dan Sherry ini dibawa ke markas besar polisi untuk diinterogasi. Steve pun bertanya mengenai kasus ini kepada kedua orang ini, lalu menuduh ibu dari Cecilia sebagai tersangka dalam kasus ini. Dengan tuduhan ini, Sherry pun sangat marah sambil meloncat dan menggertak meja. Itu menunjuk-nunjuk Steve dan dia bilang, "Saya tidak terlibat dalam penculikan anak saya sendiri." Dengan ditunjuk-tunjuk itu, Steve pun kaget dengan ekspresi dari Seri Sue. Nah, setelah diinterogasi, bukti-bukti pun tidak ditemukan dan tidak menjurus ke kedua orang ini. Akhirnya mereka dibebaskan. Namun ini kebiasaan penyelidik. Mereka tidak percaya 100% dengan cerita kedua orang ini. Akhirnya diam-diam mereka ini menaruh alat sadap di rumah Seri Sue dan Raymond ini. Setelah alat sadap pun dipasang di rumah Raymond dan Sherry, kedua orang ini pun pulang dan polisi mulai memantau apa yang terjadi di dalam rumah itu. Mereka ingin tahu dan mendapatkan informasi baru nih dari kedua orang ini. Namun setelah dipantau seharian, itu ternyata nggak menemukan sedikit pun bukti ataupun petunjuk kalau kedua orang ini terlibat dalam penculikan kasus Cecilia. Akhirnya dilepas tuh dan dibebaskan seutuhnya kedua orang ini. Pada besoknya, pada tanggal 21 Oktober 2003, polisi pun mulai mencari di setiap sudut kota untuk mencari keberadaan Cecilia. Namun lagi-lagi nggak menemukan hasil apapun. Tidak ditemukan petunjuk baru. Pada tanggal 22 Oktober 2003-nya atau besoknya, ini polisi pun menerjunkan ratusan polisi dan 50 detektif untuk berkeliaran dan mencari Cecilia di kawasan Toronto ini. Polisi pun mengumumkan hadiah sebesar $1.000 untuk siapa saja yang memberikan informasi baru tentang keberadaan Cecilia. Namun dengan usaha-usaha polisi ini tetap nggak ada hasil yang baru atau petunjuk baru dari kasus ini. Polisi ini meyakini kalau Cecilia ini nggak mungkin diserang oleh seseorang yang secara acak menculik Cecilia. Dan polisi juga meyakini kalau Cecilia ini masih hidup. Catatan kriminal yang ada di kawasan Toronto itu sangat jarang kasus ini terjadi di daerah itu. 4 hari setelah hilangnya Cecilia, akhirnya kedua orang tua Cecilia pun muncul di publik lewat konferensi pers. Mereka meminta tolong dan ya sambil menangis meminta tolong kepada atau yang memegang Cecilia untuk mengembalikan Cecilia secara selamat dan jangan menyiksa Cecilia. Bu dari Cecilia sangat terpukul dan polisi entah kenapa ini agak sedikit gimana ya, lucu lah ya. Mereka menghentikan pencarian terhadap Cecilia karena mereka bilang ke publik kalau punya 700 petunjuk baru terhadap kasus ini. Namun berjalannya waktu, pada tanggal 26 Oktober 2003, kedua orang tua Cecilia ini berjuang sendiri. Mereka membuat situs resmi mereka untuk disebarluaskan ke online secara lebih luas untuk siapa saja orang yang memiliki informasi baru ke putrinya lewat situs itu. Nah, lewat situs ini juga Raymond dan Sherry ini mendapatkan $15.000 dari orang-orang secara cepat.
Pada 27 Oktober 2003, keluarga Cecilia pun mengumumkan akan mengasih hadiah sebanyak $50.000 untuk siapa saja yang memberikan informasi baru terhadap kasus ini. Dan ditambah lagi, polisi pun mengumumkan bakalan ngasih hadiah juga sebanyak $50.000. Tak sampai situ, dana yang sudah terkumpul dari tetangga dan orang-orang sekitar yang sudah terkumpul tadi $15.000 itu dimasukkan untuk siapa saja juga yang menemukan Cecilia, sehingga total hadiah yang bakalan didapat oleh orang yang memberikan informasi itu sebanyak $115.000. Namun hingga masuk November itu tidak membuahkan hasil sedikit pun. Pada tanggal 12 November 2003, ribuan lembaran foto Cecilia ini disebarluaskan di penjuru kota Toronto, namun tetap tidak membuahkan hasil. Masuk lagi nih ke bulan Desember. Pihak keluarga ini berharap Cecilia dapat kembali ke rumah sebelum acara Santa Claus. Namun sepertinya harapan dari ibunya Cecilia ini sedikit pupus karena tidak ada petunjuk baru yang bisa membawa Cecilia kembali ke rumahnya. Masuk sudah 4 bulan. Pada tanggal 21 Januari 2004, Raymond sepertinya sudah hampir frustasi. Dia mengumumkan ke publik dia bakalan ngasih hadiah sebanyak $200.000 dan siap menggadaikan rumahnya di Kanada untuk menutup hadiah itu. Namun masuk lagi nih ke Februari, dengan cara-cara sebelumnya itu belum membuahkan hasil. Dan pada Februari 2004 ini, ribuan lebaran lagi disebarluaskan lewat angkutan umum, dinding-dinding. Pokoknya setiap orang di kawasan Toronto kayaknya tahu tentang kasus ini. Dan setelah 5 bulan berlalu-lalu, akhirnya muncul petunjuk baru yang sangat-sangat tidak diharapkan oleh kedua orang tua Cecilia. Ada seorang pejalan kaki yang melewati sebuah sungai itu menemukan seorang jenazah yang ada di sungai itu, dan pihak polisi pun datang dan menyelidiki jenazah itu. Mereka mencocokkan gigi yang ada di jenazah itu dengan DNA dari Cecilia, dan benar saja DNA-nya ini cocok dan bisa dipastikan kalau jenazah yang ada di sungai itu adalah Cecilia. Cecilia ditemukan pada hari Sabtu 27 Maret di tahun 2004 dalam kondisi sudah tak bernyawa. Kedua orang tua Cecilia sangat terpukul dengan ditemukan anaknya dalam kondisi tak selamat. Keesokannya pada 28 Maret, rumah duka Cecilia ini mulai dihiasi dengan karangan bunga, boneka-boneka ataupun foto-foto dari Cecilia. Para tetangga ikut berkabung dengan Cecilia yang tak selamat. Setelah ditemukan jasad dari Cecilia, penyelidikan pun masuk ke tahap kedua. Polisi pun melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Mereka mencoba menarik peristiwa ini ke belakang sekitar 6 bulan yang lalu. Mereka menginterogasi setiap orang yang mungkin saja mengenali Cecilia secara langsung ataupun tidak. Dan ditemukan ada seorang perempuan yang sempat menyewa salah satu kamar di rumah keluarga Jang ini. Sekitar 6 bulan yang lalu cewek ini pergi. Akhirnya polisi pun mencari cewek ini dan ditemukan di salah satu rumah. Mereka menginterogasi dan menyelidiki sidik jari dari perempuan ini. Setelah diselidiki, ternyata sidik jari dari perempuan ini tidak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di jendela ataupun di pisau. Namun dari wanita inilah mendapatkan informasi baru. Wanita ini bilang kalau dia beberapa kali mengundang pria temannya ini itu datang ke kamarnya. Beberapa kali bertemu juga dengan Cecilia dan kedua orang tuanya. Dan pria ini bernama Minchen. Polisi pun gercep datang ke rumah Minchen dan mencari orangnya. Dan ditemukan pria polos 21 tahun bernama Minchen. Polisi pun melakukan penyelidikan, interogasi dan menyelidiki sidik jarinya, mencari catatan kriminal dari Minchen. Dan akhirnya dapat. Sidik jari yang ada di Minchen itu sangat cocok dengan sidik jari yang ada di jendela dan di pisau.
dan dapat dipastikan tersangka dalam kasus ini adalah Min Chen. Namun yang anehnya, Min Chen ini tidak memiliki catatan kriminal yang buruk di kawasan Toronto itu. Latar belakang dari Min Chen ini adalah seorang pelajar yang asli penduduk dari Shanghai, Cina, yang pindah ke kawasan Kanada ini karena dia bersekolah di salah satu kampus. Min Chen sudah berkenalan dengan perempuan penyewa kamar tadi itu semenjak September hingga November tahun 2002. Dan dari sinilah Min Chen itu bisa datang ke rumah keluarga Zhang ini beberapa kali. Dengan ditangkapnya Min Chen oleh pihak polisi, itu menambah pukulan ke ibu dari Cecilia. Karena ibu Cecilia ini sudah menganggap Min Chen ini adalah kerabat dekat. Min Chen sudah beberapa kali datang dan bermain dengan Cecilia seperti orang normal pada umumnya, dan tidak menyangka kalau Min Chen bakalan menjadi tersangka dan menculik anaknya. Nah, saat menculik Cecilia, ternyata Min Chen ini sudah menghentikan studinya di kampus yang dia datangi atau dia sekolahi. Nah, yang paling menarik adalah latar belakang keluarga Min Chen, yang mana ayahnya adalah seorang eksekutif maskapai penerbangan terkenal dan ibunya adalah seorang perwira polisi di Cina sana. Dengan keluarga yang cukup berada ini, seharusnya Min Chen tidak melakukan ini. Dan ternyata setelah dirinya ini gagal menyelesaikan studinya, Min Chen ini takut dideportasi dari Kanada balik lagi ke negaranya. Ditambah lagi, kedua orang tuanya ini mengetahui tentang masalah dirinya di studinya. Biasanya dikasih duit jajan setiap bulannya. Min Chen ini mulai tersandat duit jajan hingga pada suatu ketika dihentikan oleh kedua orang tuanya. Dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, visanya ini semakin habis. Min Chen pun khawatir dia bakalan kembali ke negaranya. Akhirnya dia memutar otak bagaimana cara bertahan dan dia sangat butuh uang sebanyak $25 untuk menikah di Kanada dan mendapatkan hak tinggal permanen di Kanada ini. Nah, di pengadilan, Min Chen ini ditemani oleh seorang pengacara terkenal yang biasa menangani kasus-kasus berantai bernama John Rosen ya. Kronologi dari kasus ini itu bagaimana? Akhirnya Min Chen di pengadilan ini menceritakan semuanya. Mulai pada tanggal 20 Oktober 2003, Min Chen ini diam-diam masuk ke rumah keluarga Zhang dengan membawa pisau lewat pintu belakang. Namun karena pintu itu susah dibobol, akhirnya Min Chen mencari jalan lain dan ditemukan jendela yang sedikit terbuka. Min Chen pun merusak jendela itu, dan setelah berhasil dirusak, Min Chen membuang pisau itu ke halaman belakang dan dia masuk lewat jendela. Setelah masuk, itu langsung diculik Cecilia saat di kamarnya. Nah, saat diculik, Cecilia ternyata meronta-ronta, ingin berteriak. Dengan cepat, tangan dari Min Chen ini membekap dari Cecilia dan ditambah lagi selimut melingkar di kepala dari Cecilia. Lalu Cecilia ini dibawa lewat pintu samping dan dimasukkan ke bagasi mobil Min Chen. Nah, selama di bagasi ini tiba-tiba Cecilia udah nggak meronta-ronta lagi. Selama perjalanan, Min Chen pun mulai panik dengan tidak adanya suara dari Cecilia di bagasi. Akhirnya dia berhenti di pinggir jalan dan membuka bagasinya. Dan sangat disayangkan, Cecilia sudah terkujur kaku. Dia sudah kehilangan nafasnya, alias sudah tak bernyawa. Min Chen pun panik dengan kejadian ini. Tanpa berpikir panjang, Cecilia ini pun dibawanya ke area sungai terdekat, ditaruhnya di sana, dan dia meninggalkan Cecilia di sana hingga ditemukan oleh pejalan kaki yang sudah kita ceritain tadi. Dan selama di pengadilan, Min Chen ini berkata kalau dia itu nggak ada niatan atau motif terhadap Cecilia. Dia hanya berpikir untuk Cecilia beberapa waktu dan meminta tebusan ke kedua orang tua Cecilia dan mendapatkan uang tebusan dan dibalikkannya Cecilia di hari yang sama. Namun Min Chen ini panik karena rencananya ini gagal. Pertama karena Cecilia ini sudah tak bernyawa, kedua
Dia tidak menyangka kalau kedua orang tua Cecilia ini melibatkan polisi untuk mencari Cecilia. Dengan penuh penyesalan selama pengadilan, Min Chen pun mengakui perbuatannya dan dihukum atas pembunuhan tingkat 2, tepatnya pada tanggal 9 Mei tahun 2006. Min Chen ini dijatuhi hukuman seumur hidup dengan syarat pembebasan setelah 15 tahun penjara. Namun sudah jatuh tertimpa tangga juga Min Chen. Setelah dibebaskan, Min Chen harus kembali ke negaranya alias dideportasi. Dan di negara Cina ini cukup ketat hukumnya. Ketika orang yang sudah melakukan pelanggaran di negara asing, itu harus juga dihukum di negara Cina itu sendiri. Min Chen ini dihukum 2 kali, di Kanada dan di Cina. Itulah cerita dari hilangnya gadis manis ini. Keluarga dari Cecilia sangat terpukul, dan untuk Min Chen ini harus mendekam lama di penjara. Menurut kalian gimana nih tentang kasus ini? Apa yang harus kita pikirkan dan harus kita ambil pesan? Isi kolom komentar, dan apabila kalian punya kasus-kasus lain ya isi kolom komentar juga. Semoga kalian suka dengan cerita yang aku bawa ini. See you next video. Aku akhiri ya teman-teman. Bye bye.